Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Hana Salsabila. Nah teman-teman, pasti setiap orang itu punya keinginan atau punya hajat kan? Dan pasti kalian tuh pengen banget kan, mau banget kalau keinginan kalian itu cepat untuk tercapainya atau terkabulnya. Dan pastinya kita juga butuh pengorbanan dong untuk mewujudkan semua keinginan ataupun mimpi-mimpi dan hajat-hajat kita. Nggak misalkan kalian menginginkan suatu hal, terus ujuk-ujuk tuh keinginan kalian langsung tercapai, kan nggak kayak gitu. Pasti kalian harus ada pengorbanan dulu untuk mencapainya kan. Jadi sekarang aku mau kasih tahu ke kalian hal-hal apa aja yang harus kita lakuin supaya hajat-hajat atau keinginan-keinginan kita dapat segera tercapai. Seperti biasa ya teman-teman, aku itu kalau memberikan informasi pasti aku selalu mencobanya terlebih dahulu. Aku udah melakukannya, aku udah mencobanya, dan aku sudah merasakan hasil atau efek yang aku dapatkan setelah aku melakukan hal ini. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan yang paling penting untuk subscribe channel YouTube aku supaya channel YouTube aku bisa lebih berkembang. Ditonton sampai akhir ya teman-teman videonya supaya tidak ada info yang tertinggal. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan supaya hajat-hajat atau keinginan-keinginan kita dapat segera tercapai, itu kita bisa mengamalkan untuk membaca sholawat Nabi sebanyak 1000 kali per hari, dan itu harus rutin setiap hari. Jadi teman-teman, untuk sholawatnya itu kalian itu bisa bebas memilih jenis sholawat yang kayak gimana, yang kalian hafal aja gitu, yang kalian emang biasa baca aja. Kalau misalnya kalau aku nih, aku bacanya yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah aku baca itu aja sampai 1000 kali selama satu hari, dan itu dilakukan secara rutin setiap hari. Syukur-syukur kalau kalian banyak hafal jenis-jenis sholawat Nabi. Jadi itu kayak nggak monoton itu aja gitu. Kalau aku kebetulan baru hafal satu, jadi waktu awal-awal itu aku coba bacanya yang aku hafal aja supaya lebih mudah untuk diingat aja gitu. Aku kan di YouTube juga suka nonton video-video dari kajian-kajiannya Ustadz Yusuf Mansur ataupun putrinya Wirda Mansur. Di video YouTube-nya itu juga kayak menjelaskan atau menerangkan kalau kita menginginkan sesuatu itu lebih baik kita sholawatin aja gitu, sesuatu hal atau keinginan yang kita mau. Dan setelah mereka mengamalkan untuk mengucapkan sholawat Nabi secara rutin setiap hari itu, perlahan-lahan tuh kayak hajat-hajat mereka tuh tercapai gitu. Nah dari situlah awalnya aku ingin nyoba juga apakah kalau kayak gitu beneran bisa gitu kan. Ya udah aku nyoba tuh, pertama nyoba sedikit-sedikit dulu. Nah lama-lama akan bertambah terus, dan alhamdulillah perlahan-lahan hajat-hajat aku itu bisa tercapai. Cuma nggak langsung besokannya langsung tercapai, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi tuh perlahan-lahan tapi pasti. Dan aku juga selalu percaya dengan kata-kata tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau menurut kita hal itu tuh kayak nggak mungkin banget loh terjadi. Tapi kalau Allah udah berkehendak, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin baginya. Jadi nothing is impossible. Terus hal yang kedua itu ada sholat di awal waktu. Jujur ya teman-teman, ini juga aku tuh kayak masih sering banget untuk sholat di akhir waktu, nggak di awal waktu. Nggak tahu kenapa kayak bisikan setan itu kuat banget gitu teman-teman. Sebenarnya tuh bagusnya tuh kalau misalkan azan udah berkumandang, itu kan berarti kan Allah manggil kita untuk melaksanakan atau menunaikan tugas kita dan kewajiban kita kan untuk beribadah kepadanya. Jadi kayak ibaratnya tuh kalau kata ibu aku Maya nih, kita pengen hal atau keinginan kita cepat tercapai, makanya sholatnya diawalin. Jadi tuh kayak oh hambaku ini sholatnya di awal, berarti aku juga harus ngasih yang dia mau juga duluan. Kalau misalnya kita sholatnya di akhir, nanti hal yang kita mau juga dikasihnya juga lama, karena kita aja kayak menyepelekan sholat. Sebenarnya ibu aku tuh suka bilangin kayak gitu sih ke aku, cuman gak tau kenapa aku juga masih sering gitu sholat di akhir waktu. Cuman kita sama-sama untuk mencoba menjadi lebih baik ya teman-teman, kita introspeksi diri. Dan yang hal ketiga itu, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita harus patuh, harus menghormati, pokoknya berbuat baik itu kepada kedua orang tua kita. Jadi itu ada salah satu hadis riwayat Tabrani, yaitu ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua kita ridho terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah Allah juga akan ridho terhadap keinginan kita. Kalau orang tua kita murka terhadap kita, amit-amit deh ya,
jangan sampai nanti Allah juga murka gitu terhadap kita. Kita kan nggak mau kan Allah sampai murka ke kita, jadi janganlah buat orang tua kalian menjadi murka. Terus juga para nabi dan rasul juga kan selalu menyuruh kita untuk berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, jadikanlah mereka sebagai raja gitu kan. Jadi ya kita juga harus patuh gitu kepada kedua orang tua kita. Terus kalau kita memiliki hajat, kita mintalah doa restu kepada kedua orang tua kita supaya orang tua kita meridhoi kita dan mendoakan kita. Nah itu tadi, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Jadi insya Allah Allah akan segera mengabulkan hajat kita jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terus yang keempat, coba deh kalian baca Quran surah Al-Waqiah. Itu kan artinya juga bagus banget kan untuk melancarkan rezeki. Jadi kalau bisa kalian tuh baca setiap hari gitu ya. Aku juga suka lihat video-video YouTube-nya Wirda Mansur, dia tuh ngebaca Quran surah Al-Waqiah selama 30 hari dan itu secara rutin, nggak tanpa bolong-bolong gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nyoba 5 hari, nah jadi kan kalau besokannya kalian nggak baca tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh, kayak yang pasti tuh bakal ngerasa ada yang hilang gitu loh. Jadi pasti kalian akan ngebaca itu dan kalian rutinin selama 30 hari. Aku juga lagi nyoba, bismillah aja, mudah-mudahan bisa hajat-hajat kita segera tercapai. Dan yang kelima, ini tentang sodakoh. Jadi tuh jangan lupa kalian untuk selalu bersodakoh dimanapun dan kapanpun, karena sodakoh juga bagus banget untuk melancarkan rezeki, untuk menyembuhkan penyakit juga bisa dengan kita sering-sering bersodakoh. Jadi tuh jangan takut harta kita tuh akan menjadi berkurang atau hilang, karena Allah pasti akan mengganti harta kita dengan yang lebih banyak jika kita rajin bersodakoh. Terus juga teman-teman, ada salah satu hadis dari hadis riwayat Muslim yang bunyinya tuh tidak akan habis harta seseorang karena bersedekah. Intinya tuh kayak gitu. Karena dengan kita bersedekah, duit kita tuh nggak akan habis atau nggak akan berkurang, karena Allah tuh akan menambahkan uang kita bahkan lebih besar lagi, mungkin dengan kesehatan kita. Pokoknya tuh rezeki kita tuh akan terus mengalir karena sedekah kita. Mungkin Allah ganti dengan uang yang lebih besar di kelak hari kalau kita membutuhkan. Jadi tuh nggak akan pernah miskin gitu orang yang bersedekah. Dan yang terakhir itu, ini tuh penting banget sih teman-teman. Jadi tuh kita tuh harus perkuat doa kita kapanpun dan dimanapun. Jadi tuh aku tuh pernah dengar salah satu quotes dari orang, itu tuh bunyinya tuh kayak gini: usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi tuh kita tuh setiap abis sholat ataupun abis azan, kita tuh harus berdoa. Doanya tuh kayak ya harus kita ucapkan terus menerus gitu loh. Misalkan kita misalkan nih aku pengen berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku bisa jadi YouTuber kayak gitu kan. Nah jadi tuh setiap abis azan harus doanya itu lagi dibaca lagi, setiap abis azan, setiap abis sholat juga dibaca lagi. Pokoknya tuh dibaca terus menerus sampai doa kita tuh benar-benar terkabul teman-teman. Jadi tuh ibaratnya nih ya, kalau misalkan kita pengen minta jajanan ke orang, misalkan nih aku pengen ciki itu, nah orangnya nggak mau ngasih nih, terus besokannya kita minta lagi kan lama-lama orangnya juga pasti bosen dong. Ya udah deh aku kasih aja, dia udah minta mulu soalnya kayak gitu kan. Nanti juga insya Allah kalau misalnya kita tuh terus minta kepada Allah, kita tuh terus berdoa kepada Allah, doanya tuh kita ulang terus, pasti lama-lama juga Allah tuh kayak gini, yaudah deh aku kasih aja ke hambaku, soalnya hambaku udah doa terus menerus gitu, masa nggak aku kasih, ya udahlah aku kasih kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus percaya, kita harus perkuat doa kita, pasti Allah akan kabulkan dengan seiring berjalannya waktu. Kita harus yakin karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi segitu aja teman-teman hal-hal yang dapat kita lakukan ketika kita menginginkan hajat-hajat atau keinginan-keinginan kita dapat segera terkabulkan. Jadi teman-teman, sekarang kita sama-sama belajar untuk merubah diri kita menjadi lebih baik ya teman-teman, supaya hajat-hajat atau keinginan-keinginan kita itu dapat segera terkabulkan oleh Allah gitu, supaya kita tuh bisa segera mencapai atau mendapatkan hal yang kita inginkan. Jadi kita sama-sama introspeksi diri aja. Sebenarnya tuh masih banyak lagi hal-hal yang lain. Cuman sejauh ini ketika aku menerapkan hal-hal yang tadi aku kasih tahu ke kalian, itu alhamdulillah hajat-hajat aku itu perlahan-lahan itu tercapai. Jadi tuh nggak langsung besokannya tercapai, enggak. Cuman perlahan-lahan tercapai, tapi pasti. Kita tinggal itu aja menerapkan yang tadi aku kasih tahu. Jangan lupa untuk sering-sering membaca sholawat. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita baca terus sholawat minimal 1000 kali sehari. Terus kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita harus sholat di awal waktu, terus bersedekah, dan yang pastinya kita harus perkuat doa kita.
supaya Allah segera mendengarkan doa-doa kita dan segera mengabulkan doa-doa kita. Perlahan tapi pasti insya Allah. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting untuk subscribe channel YouTube saya supaya channel YouTube saya bisa lebih berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.